Macam ini satu. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita akan memulai kebaktian penghiburan malam hari ini. Sebelumnya saya mengundang seluruh keluarga dari almarhum Ibu Hana untuk bisa duduk di depan ya. Duduk di depan atau di samping? Oh duduk ya, duduk di deretan paling depan. Puji Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah malam hari ini, saya minta Ibu Yuke untuk pimpin dalam doa untuk memulai kebaktian ibadah penghiburan malam hari ini. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat hari ini kalau kami boleh berada di sini dengan sidang perkabungan, kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberi kekuatan buat setiap kami yang hadir hari ini ya Tuhan, khususnya keluarga Ibu Hana yang ditinggalkan untuk selamanya, tapi kami percaya Tuhan di dalam Engkau ada pengharapan. Saat ini kami mau memulai ibadah penghiburan, kami menyerahkan mulai dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan, kita akan menaikkan pujian. Jam kehidupan diputar sekali dan tidak ada seorang pun yang tahu. Rahasia kematian merupakan rahasia Tuhan yang satu orang pun gak bisa tahu, karena kematian itu misteri ya Bapak Ibu ya. Tapi satu hal yang kita tahu, kematian bagi anak-anak Tuhan merupakan hal yang indah, karena dia bertemu Sang Penciptanya. Rumahnya sudah disediakan Tuhan sesuai janji firman Tuhan. Tuhan menyediakan rumahnya di sorga. Kita akan nyanyikan pujian Jam Kehidupan diputar satu kali. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapankah berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu. Bila waktunya, jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu
kapankah berhenti? Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya, milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerja di ladangnya agar hidupnya percuma. Katakan lagi, jam kehidupan diputar cuma sekali. Jam kehidupan diputar sekali, tanpa seorang pun tahu kapankah berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu. Bila waktunya, katakan jam kehidupan, jam kehidupan diputar sekali, tanpa seorang pun tahu kapankah berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya, milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerja di ladangnya agar hidupnya percuma. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerja di ladangnya agar hidupnya percuma. Agar hidupnya percuma. Agar hidupnya percuma. Kita akan sambung pujian kita. Apa yang kita alami mungkin kita tidak mengerti, namun satu hal yang kita tanamkan di hati kita, Tuhan itu tidak pernah salah, karena Tuhan tahu yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Amin. Yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Dan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia.
nanti kau lihat pelangi kasihnya. Katakan lagi dari awal. Sebelum kita masuk firman, saya mengundang semua Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan di seberang sana air mata telah lenyap. Kini Ibu Hana sudah lepas dari penderitaannya ya. Dia sudah ada di dalam rumah Bapa di sorga. Segala penderitaan, segala air mata sudah lenyap. Kini dia senang bertemu dengan Tuhan Yesus Sang Pencipta. Amin. Dan keluarga yang ditinggalkan diberkati Tuhan, diberikan kekuatan, percaya bahwa sekarang Ibu Hana sedang senang berada di rumah Bapa di sorga. Amin. Amin. Seberang sana air mata tanya di seberang sana damai kekal, tak ada susah di seberang sana, sebab Yesus sertaku selama-lamanya. Di seberang sana air mata tanya
semua lenyap. Nanti saya minta dengan hormat Bapak Timotius Nardono untuk berdoa firman Tuhan. Sebab Yesusku, sebab Yesus sertaku selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan bahwa kami mengasihi Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang sanggup menolong dalam segala perkara. Saat ini Tuhan, kami percaya dan yakin bahwa Ibu Hana sudah berada bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan-Mu. Engkau Tuhan mengambil pada waktu yang tepat. Tidak ada yang salah dalam Tuhan keputusan-Mu, karena kami percaya Tuhan tahu apa yang terjadi dan Tuhan merencanakan yang terbaik buat setiap kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan, dengan kehidupan Tuhan Hana Tuhan, kami yakin Tuhan Engkau akan Tuhan memberkati kehidupan yang kekal juga Tuhan, terutama untuk keluarga yang ditinggalkan, baik suami Pak Joni juga anak-anak Tuhan. Kami percaya juga cucu anak menantu Tuhan, biarlah teladan dari Ibu Hana ini Tuhan boleh menjadi berkat buat mereka, untuk mereka boleh tetap taat dan setia sampai akhir. Walaupun Tuhan mungkin mengalami penderitaan dalam dunia, tapi bersama Engkau Tuhan, Engkau senantiasa memberi kekuatan. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan memberkati seluruh keluarga yang ditinggalkan, bahkan damai sejahtera, sukacita, penghiburan daripada Engkau Tuhan senantiasa ada dalam keluarga ini, terutama Tuhan untuk Pak Joni, juga anak-anak, juga anak menantu dan cucu. Berikan senantiasa Tuhan sukacita ilahi, karena kami percaya ada pengharapan bahwa satu kali kelak mereka boleh berkumpul bersama-sama, dan kami semua Tuhan boleh memuliakan Engkau dalam kerajaan-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah membawa kami dalam pujian dan penyembahan, pakai kehidupannya makin memperkenalkan Engkau beserta seluruh keluarga. Juga Tuhan, kami percaya yang hadir pada malam ini, biarlah Tuhan boleh mendapat berkat dari kebenaran firman-Mu yang sebentar akan dibentangkan oleh hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai lidah mulut hamba-Mu Tuhan, dan setiap firman yang diucapkan, yang diberitakan boleh menjadi berkat dari kami semuanya Tuhan. Dan kami boleh melakukan sukacita di dalam Engkau, karena kami memiliki Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang penuh kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha kasih. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Sebelum kita akan mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian. Pujian ini dikatakan hidup ini harus jadi berkat. Meskipun hidup ini sementara, tapi kita harus gunakan waktu ini dengan bijaksana. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan.
kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya, bila Yesus datang kembali, Yesus datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya, bila saatnya nanti Yesus datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Benar sesuatu ya. Tanpa terasa dalam tahun ini saya sudah melewati usia sudah 55 tahun. Jadi kita sudah melewati 5 abad lebih 5 tahun. Dan tadi yang berdoa, ya Pak Tim sudah 67. Waktu kita ini cepat sekali selalu ya. Jadi Tuhan katakan manusia usianya 70 sampai 80 tahun. Mari kita baca sama-sama. Di dalam Mazmur 90 ayat yang 10 lebih dulu. Dikatakan ayat ini, masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saya ingat Yakobus juga pernah menulis dalam satu suratnya di dalam pasal 4:14 bahwa dikatakan hidup manusia itu sementara saja. Adapun manusia hari-harinya itu begitu cepat sekali. Hidup kita ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan, setelah itu lenyap. Bahkan Rasul Petrus dikatakan di dalam Mazmur 103 juga, dalam 1 Petrus pasal 2 dikatakan juga bahwa manusia, pasal 4 maksudnya, dikatakan adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga rumput di padang, demikianlah ia berbunga, apabila angin melintasinya maka lenyaplah dia. Tadi waktu siang kami mengikuti acara tutup peti, masih belum ada bunga-bunga, masih peti mati biasa. Saya datang sudah begitu indah, sudah dekorasi. Bu Ana akan dimakamkan hari Sabtu. Nanti kalau sudah Sabtu di Eka Praya di Lingkar Timur ya, pasti Kemang Kuning. Oh, di sebelahnya Kemang Kuning. Nanti ini pasti juga bunganya masih layu. Saudaraku, manusia itu begitu cepatnya merasa seperti film sama Nita. Saya kemarin itu sempat memberanikan diri karena kami sudah dekat kayak keluarga. Saya yakin itu kesempatan mungkin saya tidak akan menyambangi lagi. Saya bisiki sama Pak Jonis wanita karena begitu dekatnya saya lihat Bu Hana itu tidak ada kerut wajah, kulitnya licin kayak batuknya Pak Tin. Saya aja ada kerutnya selalu, bukan ada kematangan, tambah tuwir, tanda ketuaan. Mamanya Jerry sama Nita ini tidak ada. Nanti saya lihat kulitnya licin, tapi saya lihat ada beberapa flek-flek, ya itu sudah wajar. Bu Hana berarti tahun ini usianya 66. Ya, 66 itu angka pahlawan, Bapak. 66 kitab suci, artinya firman Tuhan telah digenapi, betul ya itu aja.
Dia sudah menyelesaikan semua rencana Allah. Meninggalnya 31 Desember. Salut saudara. Ya, pergantian dari dunia yang fana, Kolose 1:13, dari hidup yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan banyak susah, masuk 1 Januari, hari pertama tiba di surga, jelek. Yang melihat, wih. Saya sebetulnya bilang sama Dedek sama Nita, jangan susah. Justru kalau mama bisa ngomong, mama jauh lebih enak sekarang. Mungkin kita yang merawat sudah tidak lihat lagi. Indra tidak lihat mama duduk. Saya terakhir sama Bu Yurga datang sebelum terakhir ya, masih ada sebelumnya lagi. Saya lihat kegelisahan Bu Ana dan duduk, habis itu, ayo cepat gitu. Dalam kondisi susah untuk bicara. Artinya dia ingin cepat untuk dibarikan. Sakit itu tidak enak, saudara. Duduk lama tidak enak. Dibarikan boyoknya kesel. Tapi saya katakan waktu kami tadi di luar sama Pak Joni, Bu Ana ini orang yang hebat, superwoman. Kalau orang tidak kayak nama, mungkin jerit-jerit. Saya ingat hanya cuma dikasihnya untuk doping, maksudnya untuk anti nyeri saja. Tapi saya yakin ada tangan Tuhan yang menopang istri Pak Joni. Ada tangan Tuhan yang membelai mama. Sekalipun tidak kasat mata, tapi mama ini disayang Tuhan. Benar ya Bu ya? Tidak usah ngomong dah. Tapi dia lihat di surga, waduh, seluruh keluarga kumpul semua. Tadi saya waktu melihat seluruh ruangan ini tadi siang, hati kami terhibur, terharu. Ternyata yang mencintai Bu Ana banyak lah, sampai meluber-luber. Ternyata seorang Hana Prasetyawati pernah dalam sejarah umurnya sekian puluh tahun menjadi berkat. Dikatakan ayat ini, oleh sebab itu karena waktu kita terbatas, manusia itu usianya cuma 70 sampai 80 tahun. Sisanya yang jadi kebanggaannya apa? Sakit penyakit dan kesusahan dan penderitaan. Kalau Bapak ingin bukti atau ibu-ibu, coba dekat sama oma opa yang sudah lanjut usia. Bawaannya apa? Minyak angin, obat-obatan di apotek berjalan, ada dokter Ardi. Kalau orang sudah sakit itu bawaannya gembolannya apa? Resep itu, bukan permen. Obat-obatan hati nyeri, obat ngeluh, obat boyok, obat kencing manis, jantung, ya, jantung terotat dan segala macam. Dan kalau dia sudah dekat, tidak semua sih, tidak semua, tapi rata-rata, waduh, Reci, aku tua kayak gini, terus nggak bisa ke gereja. Dulu saya pagi sore saya pergi, saya nggak kuat duduk ini. Ya itu kebanggaannya. Ceritanya, storynya itu penuh dengan berbagai macam. Orang Surabaya mengatakan sambatnya ngercek. Ya, dan orang tua. Jadi Tuhan katakan kan hidup ini begitu fana, begitu singkat, seperti uap, seperti bunga rumput yang hari ini ada, sebentar tidak ada. Mungkin saya percaya seperti pengalaman kami sudah kehilangan kedua orang tua kami dan bapak mertua saya. Nanti Pak Joni waktu pulang ini masih ketemu. Saya tidak tahu tadi Pak Joni sempat pulang dari ini. Pak Joni ini super luar biasa. Dari mulai ibu sakit jaga sampai carikan dana untuk pengeluaran semua sampai hari ini bertahan. Kayak anak keselip. Hebat. Ya, tapi nanti kalau sudah selesai, nanti hari Sabtu mungkin ada sedikit nanti kumpul, kita melepas buat nanti tempat peristirahatan terakhir, nanti pulang baru terasa baunya istri kita, bantalnya. Anak saya waktu ke Vancouver, saya waktu nganter, ini bukan melo ya, lagunya Kenny G, itu waktu nganter anak saya ke bandara. Waktu saya muter lagu itu, nangis saya. Kata istri saya kayak paten anak, loh ya apa toh? Bagaimanapun itu anak dicelor sendiri ke kanan dan udah balik. Kelihatan anak yang pertama kali saya coba dibungkus rasuin, nangis lagi. Saya percaya Bu Hana akan menantikan Pak Joni. Ojo susu loh Pak. Seringkali orang bertanya, suami kepaten bojo lagi nggak kuat ya presiden kedua, lagi nyusul. Enggak, masih banyak pekerjaan. Nanti saatnya Lisa kita naik take off sama-sama Dedek Cynthia sama
Indra sama Nita sama kelak naik ke surga ketemu Oma. Amin. Ya, nanti waktu kita di rumah kita enggak ada sing masak, enggak ada sing ngerepoti lagi Nita. Tadi saya mikir Miki loh, selain Bu anak Miki nangis ya. Miki itu aja kesayangannya beliau. Ya, kadang sudah deket di kakinya. Lihat Miki itu nanti kamu bisa nangis. Dari mama. Ya sudah. Foto ini tahun 2024 tahun lalu. Saya ingat di Darmo Permai Selatan karena yang foto saya. Itu waktu itu buatan ini dalam kondisi sakit tapi dia bisa kata Dedek, ini foto yang paling bagus. Bu Ana bisa tersenyum. Tapi ya gitu tengah foto sih udah, ayo Bu cepat. Ya sampai ketemu foto ini jadi akhirnya disiapkan untuk hari pemakamannya. Rasa sesak di dada saya juga Pak. Bukan Pak Joni saja, bukan Nita saja, Om David Nita juga Dede. Aku merasa kehilangan seorang tajir, seorang sahabat yang baik. Itu sebabnya kami ada tim Jada, Timotius, Jaya itu James dan David. Kami ini satu keluarga kompak. Kalau ada apa-apa yang kalian ikut merasakan, kalau senang ya susah, senang guyonan mama ya sama om ini. Kalau sama tidak bisa dipisahkan. Ayo kita selalu intimasi dengan Tuhan. Kalau ingin jumpa sama mama, sembahyang. Kita akan diberikan kekuatan pengharapan kita. Mama tidak pergi ke tempat yang tidak jelas. Itu sebabnya kita lepaskan. Mama pergi bersama Sang Pencipta yang telah membentuk mama sedemikian rupa. Dia jadi masterpiece-nya Tuhan. Saat ini dia mama didandani. Jujur Pak Joni, saya ngomong sama Nita. Waktu kita doa ada fotonya. Jadi semua itu saya dokumentasi. Kenapa? Bukan saya kepo-kepo saya. Semua peristiwa saya ikuti terus sampai detik-detik terakhir sama videonya. Itu jadi kenang-kenangan indah untuk bapak dan anak mantu cucunya. Nanti Nita bilang ini Oma. Waktu satu patah kami nangis, Dede Nita sama nangis. Saya lihat Bu Hana itu wajahnya berubah, nggak sakit, nggak setua yang ada, seperti muda, rambutnya kurun-kurun. Di rumah kan ada foto yang di Bali, itu dia. Saya lihat wajah mama itu kayak gitu. Saya ayo, rambutnya kurun-kurun gini, nggak bengkak, cantik loh mamamu Dede. Pakai baju putih begitu indah dan ada mahkota, ada tiara di atas kepalanya. Thanks God. Aku titipkan akan bawa serta in kekasih. Engkau yang memberi kami sekian puluh tahun dan engkau akan ambil. Silakan. Kita ini baru kehilangan satu orang. Ayub itu kehilangan 10 anaknya. Ya apa hatinya tuh, ya semendal pasti juga nggak enak semua. Tapi saya percaya kita baca dalam 1 Tesalonika 4, kita baca ayatnya yang terakhir 17 dan 18. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Saudaraku, karena hidup ini begitu sementara, hidup ini penuh dengan banyak penderitaan, banyak pergumulan, banyak tantangan. Sebetulnya kalau kita lihat justru Tuhan ini beruntung. Saudaraku, kalau kita lihat kedatangan Tuhan itu seperti seorang pencuri. Pencuri datang tidak pernah kulon-kulon, tidak ada pemberitahuan, tidak ada konfirmasi. Sesuk aku teko ya. Tolong siapkan mas semua ya saya perlukan terus dikasih list. Nggak ada tukang pencuri, terlalu sopan pencuri itu. Dia datang sewaktu-waktu di saat orang tidak menduga. Demikian juga kedatangan Tuhan kepada para kekasihnya. Tuhan katakan Mazmur 116:15, berharga di mata Tuhan kematian seorang yang dicintainya. Tuhan ambil yang dicintainya, dibawa serta dulu, dibawa pulang lebih dulu. Tuhan selamatkan. Kita tidak ngerti. Kalau seandainya Tuhan tetap bisa, mama tetap bertahan sama kita tidak tahu bagaimana pada hari-hari itu. Mungkin imannya tidak sampai di puncak. Ini adalah iman yang paling top, paling puncak dipetik. Saudaraku,
Kita lihat dalam ayat yang berikutnya, Mazmur 90 ayat 12. Itu sebabnya pemazmur yang ditulis oleh hambanya bernama Musa dalam Mazmur 90 ini dikatakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati yang bijaksana. Apa hati yang bijaksana? Jangan seperti orang bodoh, orang kaya yang bodoh. Kita lihat di dalam, kita tidak baca dalam Lukas 12, diceritakan dari ayat 16 sampai 21, terutama di dalam ayatnya yang 20 dan 21. Dikatakan, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Istilahnya 7 turunan habis, ya, istilah seperti itu. Kemudian beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Orang pikir kalau orang berbahagia, dia bisa nikmati hidup itu kalau dia kaya raya, berkecukupan, semua tidak pernah sampai kekurangan. Tetapi firman Allah dengan tegas, dengan tidak tedeng aling-aling, Tuhan katakan, tetapi firman Allah kepadanya, pada si orang kaya bodoh ini, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Alexander Agung atau Iskandar Agung. Dia raja yang menguasai seluruh daratan Eropa, Makedonia dan sekitarnya. Hampir seluruh dunia dari mulai Eropa sampai Asia Timur dikuasai oleh Alexander the Great ini, Alexander Agung. Tetapi pada waktu dia sakit keras, dia bilang sama istrinya, dia tidak ngomong mama atau mam atau dia kata sama istrinya, lobangi peti jenazah di sebelah kiri dan kanan supaya tanganku bisa terulur agar dunia tahu ini loh Alexander Agung yang bisa menguasai seluruh dunia, toh matinya tidak bawa apa-apa, tangan kosong. Apa yang kita bisa bawa pada Tuhan? Yaitu hidup yang berkenan sama Tuhan dan jiwa-jiwa. Kita ke surga nggak bawa apa-apa. Sempat waktu itu Nita saya dalam keadaan bingung, jadi kami sedikit memberikan hal-hal apa yang diperlukan, surat-surat dan segala macam. Saya katakan Nita, nanti saya tidak tahu terakhir tadi itu baju mama dibawakan apa? Mungkin bawakan yang secukupnya saja. Nita berkata, anak ini juga baik hatinya. Biarlah bajunya mama yang bagus-bagus, nanti dikasihkan siapa yang mau. Puji Tuhan, buat apa? Dibawakan pernah satu kali saudaraku, peti matinya itu suipan, kayu yang dikerok itu, kayu unggul. Itu sampai yang bawa itu ke Gunung Sentong, sampai doyong-doyong, turunnya itu pakai kren, krek pakai rantai, dan itu pun goyang-goyang. Beratnya berapa ton tuh? Bajunya semua itu kalau seandainya dia punya sepeda motor atau apa, dimasukkan sekali ya kalau cukup itu. Buat apa? Yang ngambil yang maling tuh. Jadi sekali lagi, apa yang kita peroleh dalam dunia ini, semuanya itu sia-sia. Apa yang tidak sia-sia? Yaitu hidup yang berkenan sama Tuhan. Bawalah sisa hidup yang begitu pendek ini untuk hidup menyenangkan Tuhan. Saya akan akhiri dengan satu ilustrasi seperti baterai ini. Baterai itu seperti baterai jam dinding, terus berputar selama baterainya masih ada. Tetapi ketika baterai itu sudah soak, sudah mulai habis, tiba-tiba pandu jarumnya berhenti, baterainya habis. Demikian juga pada saat ketika baterai hidup kita tiba-tiba berhenti, seperti kita nggak ada daya, sudah tidak ada sisa, sehingga kita tidak lagi. Tapi seperti lagu tadi, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, pastikan hidup saudara, hidup ini sudah jadi berkat. Dan sampai waktu ini berjalan terus, kesempatan sudah buang dengan sia-sia. Banyak waktu yang dibuang sia-sia. Pernah waktu ada istri saya waktu itu sakit, kami nunggu di ruang tunggu. Dari tua muda sampai bubuk semua bawa HP, kemudian HP semua. Ya ampun. Pada tuh orang menjaga lagi ada saudaranya atau ibunya atau orang tua yang sakit. Semua kegiatannya apa? HP ini membuat orang yang dekat jadi jauh, orang yang jauh jadi dekat. Buat orang tuh keranjingan, membuat orang tuh jadi edik. Mending tidak bawa dompet daripada tidak bawa HP. Istilah mereka seperti itu. Nomophobia, terikat oleh gadget.
Jangan sampai habis waktu kita untuk hal yang sia-sia. Memang itu fasilitas yang harus kita perlukan, tapi jangan sampai karena cari uang, karena ingin mengejar karier, tetapi akhirnya waktu tidak waktu untuk Tuhan enggak ada, enggak tersisa sedikit pun. Prinsip menebus waktu itu adalah prinsip firman Tuhan. Kita baca di dalam Efesus 5, ini sebagai ayat terakhir saya, Efesus 5 ayat 16 sampai 17. Firman Allah mengatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu jangan kamu bodoh, usahakanlah. Apa aja usaha. Jadi kadang-kadang mungkin kita lupa, mungkin kita juga gagal, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Caranya apa? Salah satu Rasul Paulus katakan, pergunakanlah waktumu. Bahasa Inggris kata redeem your time. Tebus waktumu. Seberapa banyak saudara bisa tebus waktu saudara, coba tebus. Kadang-kadang di HP kita kan ada Alkitab. Daripada nunggu sia-sia. Anak saya seneng gambar seperti saya tadi. Jadi waktu nunggu sambil apa, dia mesti bawa kertas notes, gambar ya. Jadi kalau saya dulu waktu nunggu, siapa guru tidak masuk di sekolah Petra itu, apapun siapapun teman tak gambar. Sampai guru saya ngantuk-ngantuk gini, guru agama ini cocok jadi objek. Jadi dia lagi ngajar gambar. Terus rupanya ketahuan, aksi saya diam-diam. Apa ini? Dia gambar. Ini saya nih. Sambil ya. Tapi jangan ya. Oke, pas. Saya gambar. Jadi hati-hati kalau ketemu saya nanti saya tak gambar. Ya puji Tuhan. Jadi sekali lagi hidup ini harus yang dengan begitu pendek harus kita tebus waktu ini. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini artinya kalau kita menebus waktu itu artinya kita bisa memahami kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Artinya apa? Menghitung kita menebus waktu, kita bisa menghitung hari-hari ini. Waktu kita sudah semakin pendek, coba saudara rasakan. Baru kemarin Natalan, tiba-tiba Natal lagi. Saya ingat waktu tahun lalu Pak Tim jadi main drama. Kemarin main drama lagi. Saya diingatkan istri saya. Kita ini, istri kita, masa istri bersama. Ngawur. Istri saya berkata, kita ini tiap tahun baru mesti dikasih kesempatan mimpin pujian. Tidak tahu tugas pagi tidak apa-apa. Tugas kita ini bikin gendong Pak Gembala. Musuh ngangkat. Tak pikir begini tadi pagi. Semoga tidak ada kegiatan untuk berlutut ya. Karena tambah berat. Dikasih kertas di jalan-jalan. Sekalian tulisan Ibu Gembala. Jangan lupa doa berlutut, tapi jangan lama-lama Pak. Nanti hati-hati. Saya lihat baca sekilas itu, tak kasihkan, waduh berlutut, siap-siap ya. Tadi pagi belum makan Pak, jadi itu berlutut, wah, betul. Waktu berlutut, tuh gurewelan megang bibirnya ini apa, mimbar, mau geblak istri saya, langsung model gitu. Akhirnya saya panggil sama adik saya, langsung dia pegang kursi tak dudukkan, tak pikir kalau orang GPPS kan biasa kan gini. Ternyata bukan GPPS, GBZ, duduk manis ya, duduk, oke, duduk. Habis duduk kayak Likna, habis duduk susah berdiri. Dulu saya ngangkat pegang ketiaknya agak susah selalu. Komisi ya pegang pantatnya, mengangkat pertama kali selalu. Saya pegang pantatnya, iya. Kami berdua tuh menggen-menggen. Padahal kalau jalan kita tahu orangnya cepat sekali, tante juga. Tapi kalau sudah umur jalannya agak pelan. Ikan kemarin ada salah satu ibu juga jatuh. Tiba-tiba ada kena serangan stroke. Hati-hati sob, waktu kita ini pendek, kita tidak tahu. Kita bukan ngalung. Sewaktu-waktu kalau terjadi sesuatu biar hidup kita sudah jadi berkat. Jangan sia-siakan. Dan jangan habiskan waktu kita untuk melaksanakan dosa. Tanggalkanlah semua hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Segala kepahitan, kekecewaan, dosa-dosa yang kita sering lakukan, tinggalkan. 2025 sudah kita tinggalkan. Hari ini, hari pertama kita yang baru, kita buka lembaran baru. Mulailah bersama Tuhan. Pak Joni, sekali ibu nggak ada bersama kita. Mulailah bersama anak-anak, mantu, semua sayang Bapak gandengan tangan. Loh saya ini siapa? Bu Ana pernah ngomong, Pak,
saya titip Pak Joni. Nah, titipnya berarti kan saya ngopeni Pak Joni, mau diajak lebih mampu dari saya. Yang masa titip doa, anak-anak aku titipkan padamu. Saya ingat Pak Karno, aku titipkan negeri Pertiwi kepadamu. Ya Bu Ana, ya. Dan saya bilang, enggak lah, maksudnya saya bilang gitu. Saya tidak mau konflik karena dia dengan kondisi seperti itu. Titip anak-anak, nasihati, tolong doakan suami saya. Baik Bu, baik. Kalau kami ngobrol, kami harus cari waktu. Pernah satu kali ini cerita agak lucu. Beliau cerita banyak tidak membutuhkan jawaban. Tiba-tiba saya ngantuk. Pak David. Jadi ngomong terus nggak selesai. Bu, diakhiri dulu ya Bu ya. Bisa sebentar ada lagi. Ya wes gitu saya. Wes selesai, ulang lagi. Pak Eli, orang itu ya dulu ada babak kedua lagi. Bu, wes seikan Pak Bu, 12 malam Bu. Ditutup mobil, cerita banyak. Dari mulai sambat, dari cerita Iwak B. Besok naik ketemu di gereja, tak kasih koci-koci. Saya bilang, saya ngomong gini terakhir, Bu, beli koci-koci di mana lah itu, saya tidak ada, aku tak tunggu dewe. Tidak Bapak, seperti Delta Sari. Ada salah satu ibu, waktu ini sedikit yang terakhir, ibu itu meninggal, aku mungkin beberapa kenal. Pak David, nanti kalau dipanggil Tuhan, Pak David kan suka itu ya, apa tuh, belinjo. Bapak Gembala tuh Yance itu suka belinjo. Nanti bilang sama adik saya ya, kalau Pak David butuh belinjo datang di tempat kerjanya, dia bilang saya butuh belinjo. Bilang itu saya suruh. Lah masa aku nggak tahu jam belinjo? Ngapa? Cari aja di pasar gede Solo banyak. Ya, mereka itu sangat memperhatikan kami. Saya percaya Bu Amin orang yang sangat empati yang luar biasa. Saya katakan ini seorang ibu yang boleh dikatakan hidup di tengah lintas generasi. Kaum ibu yang bisa, betul ya Bu Linda ya. Di kaum senior juga aktif. Dia di antara kami dan anak saya yang perempuan itu, dia yang paling mendapatkan kesempatan apa? Tidur kelom sama Pak Joni, sama Bu Ana. Dan akhirnya Pak Joni tadi ya, tadi mungkin juga betul. Anak saya pulang dari Vancouver, saya ngomong sama Nadine, kita sambangi Mami Hana, kami panggil itu Mami sama Papi Joni. Aku tidak nututi Din, saudara. Iya dia. Tentu mau pergi itu dan nangis sudah. Aduh, ya Allah, ayo Din cepat pergi Mami Hana. Dan tertututi tidak ya semoga. Ternyata dia balik, beliau dipanggil Tuhan. Jadi kayak ditunggu. Ya, jadi anak Mami Hana, anak 3, Mita, Didik, Nadine. Ya sekali lagi terima kasih Pak Joni atas kasih yang diberikan Ibu juga Pak Joni pada kami sebagai seorang sahabat kayak keluarga sendiri. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian ini. Nanti saya mohon Ibu Anita Sudibyo menutup dalam doa menyerahkan keluarga khususnya Pak Joni, anak menantu dan cucunya biar Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi
sudah jadi berkat. Bapa dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur kehadirat-Mu. Sungguh Engkau Allah yang baik, tahu semuanya Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya ini dalam tangan kuasa-Mu. Engkau tahu yang terbaik, bahkan yang sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kekasih kami Tuhan, Ibu Hana Tuhan. Engkau sudah panggil Tuhan dalam keadaan yang terbaik. Kami percaya Engkau memanggil dia dalam keadaan yang paling baik Tuhan. Sebab Engkau mengasihi dia. Engkau lihat segala usahanya, Engkau lihat segala perbuatannya Tuhan, yang senantiasa memperhatikan orang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya dia sungguh-sungguh bertanggung jawab kepada anak-anaknya Tuhan. Sayang kepada suaminya Tuhan. Kami percaya Engkau akan menerima dia dengan tangan yang terbuka, dengan penuh kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau saat ini Ibu Hana sudah Tuhan lepas dari segala penderitaannya, tidak ada lagi air mata dan susah Tuhan. Kami percaya Tuhan segala jerih lelahnya akan ikut menyertai dia. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati keluarga yang ditinggalkannya, khususnya bagi suami dan anak-anak menantu cucunya Tuhan. Kami percaya Engkau akan memeliharakan dia Tuhan, jauh lebih indah daripada waktu Ibu Hana ada. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan senantiasa melingkupi Tuhan bagi suami dan anak cucu menantunya, yang dia selama hidupnya sungguh-sungguh bertanggung jawab sama mereka Tuhan. Terima kasih, beri kekuatan, kesehatan, senantiasa penghiburan Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan senantiasa menyertai Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga, terima kasih buat nasihat firman-Mu. Biar firman yang sudah ditaburkan ini Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkannya. Terima kasih Bapak, memberkati Bapak David Tuhan. Dengan berkat-berkat-Mu Tuhan kami serahkan Tuhan selanjutnya dalam tangan kuasa-Mu, baik penghiburan besok pagi bahkan sampai di dalam pemakaman Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, saya sedikit memberikan kesan-kesan ya sama buat Ibu Hana. Silakan. Ibu Hana ini orang yang sungguh-sungguh perhatian, saya sangat memperhatikan. Saya berapa kali ya kalau telepon itu dia ngomong, dia cerita semuanya, khususnya dia sangat bertanggung jawab sama anak-anaknya. Dia sungguh-sungguh bertanggung jawab sama anak-anaknya. Saya ngomong sama dia, serahkan sama Tuhan. Lalu dia ngomong, Cianita dulu gimana? Waktu anak-anaknya dapat jodoh gini, saya berserah sama Tuhan. Kami serahkan semuanya sama Tuhan. Dan dia telepon itu saya doakan. Dia ngomong kalau sudah mandi doa itu dia seneng hatinya katanya. Saya sampai rasanya tidak tahan melihat dia bukan. Hatiku saya senang sekali. Kalau mari ngomong-ngomong tuh rasanya setelah curhat itu dia ngomong hatiku senang. Ya. Ya, saya merasakan bahwa kalau ketemu tuh, kalau datang dulu, saya dulu datangnya pagi dia dipeluk dari belakang itu sampai erat sekali. Dia peluk dan dia memberikan saya tugas-tugas di Madura juga. Dia suka memberikan tugas di Madura di Bangkalan sana. Dia ngomong banyak orang yang dapat berkat ini, katanya jangan segan-segan ya melayani di sana gitu. Ya, saya ngomong ya, dia banyak cerita pokoknya. Tiap kali kalau saya telepon dia suka cerita, dia mencurahkan isi hatinya. Dan dia ngomong, kalau kali ngomong itu hatinya itu plong gitu, seneng gitu, hatinya rasanya plong gitu, seneng.
di doa no jangan itu percaya Hana Tuhan itu campur tangan bekerja senantiasa. Waktu dia tanya, ya apa dulu si Anita anak itu jodoh, kalau dapat jodoh gitu kan, akhirnya cuma berserah sama Tuhan ya. Saya minta sama Tuhan, Tuhan berikan yang terbaik dan Tuhan memberikan yang terbaik. Kita sebagai orang tua cuma memberikan nasihat ya dan mengarahkan dan sungguh Tuhan itu memberikan kita semua. Ya, cuma ini yang saya terkesan. Lalu anak saya sakit, ya, saya tidak bisa lagi datang pagi. Saya jarang ketemu sama Ibu Hana. Anak saya yang tahu ketemu sama Pak Joni ya di rumah makan yang beli mau di makanan apa itu. Mami, aku tadi ketemu Tante Hana katanya gitu. Ya, ketemu sama Tante Hana. Tante Hana itu baik sekali katanya. Lalu dia cerita banyak. Lalu saya ngomong doa aja. Doa ya, Tante Hana ini doa, bawa dalam doa supaya kendati pun sakit Tuhan akan memberikan yang terbaik. Saya percaya, dia ngomong tidak ada rasa yang sakit rasanya, karena Tuhan itu memberikan satu kekuatan dan mengangkat segala seperti mami saya. Mami saya dulu kena kanker liver, itu ditanya mana yang sakit? Tidak ada yang sakit, katanya. Tidak ada yang sakit, tidak ada, tak mosok. Dokternya ngomong pasti ada yang sakit, enggak, dia tidur nyenyak baik. Orang kalau di dalam Tuhan sungguh-sungguh pasti ya senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan. Saya berharap sama Pak Joni tetap setia, anak-anaknya tetap setia sampai ketemu nanti di dalam kerajaan surga ya. Demikian sedikit. Kan tadi pagi Mas belum siang, tadi siang belum sempat ada sepatah dua kata atau kesan-kesan dari Joni atau mungkin dari Didi atau perwakilan atau Nita. Oke, silakan Pak Joni dulu. Papa terus nanti sama satu anaknya boleh. Ya ini memang berat, tetapi saya percaya ini satu kesan yang indah ya Pak Joni. Terima kasih waktunya. Tahun ini bulan Februari nanti genap 40 tahun usia pernikahan kami. Ya, tadi pagi, di 2 pagi, saya sempat ya berusaha berbicara, bentar lagi sebenarnya kita 40 tahun usia pernikahan. Tapi saya ikhlas, anak-anak juga sudah ikhlas. Kalau lihat penderitaannya cukup lama ya. Dari 2013 saya bawa istri saya ke Singapura untuk operasi kanker yang pertama kali, di mana operasi payudara lengkap. Sesudah itu rasanya kita itu selalu bukan jadi langganan ke restoran A atau B, tapi langganan rumah sakit, langganan dokter dari 2013. Sampai tanggal 31 kemarin ya. Jadi dia mengalami penderitaan ini cukup lama. Nah, bilang ke anak-anak juga, ikhlaskan mamamu karena dia sudah menderita cukup lama. Saya suaminya tahu karena saya itu pencerahan kami. Jadi tiap kali dia sakit, dia ngeluh, saya selalu bilang. Dan saat terakhir kira-kira 2-3
3 tahun ini dia bilang ini sudah, kalau yang lalu sakit lambung saya masih kuat, yang ini rasanya nggak kuat, sangat sakit, napas saya juga berat, jadi saya nggak kuat. Selalu kata-kata itu yang dia katakan. Istri saya ini, kalau orang katakan fighter, cukup kuat dia. Saya ingat pada saat operasi pertama kali di Singapura, hari ini dioperasi, besok keluar dari rumah sakit, saya ngomong kuat kalau saya jalan-jalan, maksud saya supaya dia melupakan sakitnya. Begitu keluar dari rumah sakit, saya berdua ya jalan-jalan gitu ya, dari MRT terus sambil bawa kantung darah. Kalau bekas operasi kan mesti ada darahnya keluar, itu ditadah di kantung darah. Ya dia bawa itu, kita tutup sama sial gitu, jalan gitu ya. Maksud saya untuk menghilangkan pikiran ini lah, karena saat pertama kali sakit pun dia shock, siapa juga shock ya. Dia sempat tidak cerita ke saya, mungkin hampir 6 bulan ya, sekitar 6 bulan dari sakit, dari dia keluhan ada puting payudaranya itu masuk gitu, itu sebagai gejala. Dia takut untuk ngomong ke saya ya. Dia tahan sampai 6 bulan. Begitu saya tahu langsung ya saya lakukan langkah-langkah itu tadi, bawa kemana-mana. Ya sesudah itu ya keluar masuk rumah sakit, di rumah sakit di Singapura, di Jakarta, di Pinang, di Surabaya, entah sudah berapa rumah sakit di Surabaya sudah keluar masuk. Terima kasih Ma. Mama sudah bimbing saya selama 40 tahun. Cukup banyak, cukup panjang perjuangan ini. Saat-saat terakhir saya katakan, kuatkan, sudah jangan pikirkan yang ada di dunia. Pandanglah, peganglah tangan Tuhan Yesus yang telah menolong kita. Tidak ada hentinya perjuangan dari awal rumah tangga sampai saat terakhir. Itu mungkin saya Pak David. Mohon maaf Bapak Ibu apabila ada kesalahan dari istri saya maupun dari saya. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya atas kehadiran saudara-saudara pada malam hari ini. Saya Nita, anak mama yang pertama. Saya mendampingi, saya tinggal bersama dengan mama saya. Jadi selama sakit, saya yang banyak mendampingi mama yang di rumah, terutama di sekitar 1 tahun terakhir ini, ketika kondisi mama makin turun ya, makin drop, sudah tidak bisa, sudah jarang ya untuk aktivitas di luar rumah, jadi lebih banyak di rumah. Ya di 1 tahun belakang ini benar-benar proses perjuangan dan pergumulan yang luar biasa ya bagi mama ya. Karena sakitnya sudah makin kemana-mana gitu ya, sakitnya sudah kemana-mana semua. Kita sudah mencoba
dengan berbagai cara, udah mencoba dokter A, B, C, obat apapun, vitamin apapun ya. Dan dokter juga sudah angkat tangan ya. Secara medis sudah, penyakit ini sudah bisa disembuhkan lagi, hanya bisa untuk dokter memberi obat hanya untuk memperpanjang hidup saja dan memperbaiki kualitas hidup saja. Nah, tapi selama setahun ini tentu banyak up and down-nya ya. Ya, ada saat-saat mama kuat, tapi juga enggak jarang saat-saat mama mengalami putus asa ya, keputusasaan, bukan meninggalkan Tuhan, tapi lebih ke ya nggak kuat untuk menjalani penderitaan ini ya. Kapan ini akan berakhir? Kapan aku panggil Tuhan? Gitu ya. Dan banyak momen-momen yang ketika mengalami masa-masa seperti itu ya, karena saya sama mama sering di rumah ya. Jadi kami cuma bisa berdoa ya. Pernah suatu kali sampai saya sama mama ini berdoa sampai terus syukur di lantai ya, sampai nangis karena saking sakitnya mama, dan saya kan nggak bisa ngapa-ngapain. Saya sampai pernah bilang mama kalau ada sakit, ada keluhan apa, mama nggak apa-apa cerita ke Nita, tapi Nita tuh nggak bisa nolong mama. Nita nggak bisa sembuh mama. Nita cuma bisa doain mama. Ayo ma, kita berdoa bareng. Dan Tuhan itu selalu dengar setiap doa kami. Tuhan kita itu, Tuhan Yesus itu Allah yang selalu mendengar dan Dia selalu menolong. Jadi mulai mama misalnya sakit, cekot-cekot gitu ya, saya cekot-cekot atau nyeri apapun, ayo ma kita berdoa dalam supaya dilawan. Saya ingat waktu saya pernah dengar khotbahnya Billy Lantang ya, Billy Lantang, dia kan juga pernah sakit seperti itu. Dia bilang yang sangat merema gitu ya, bahwa kenyataan ini yang kita hadapi, masalah apapun ini harus tunduk pada firman Tuhan. Itu yang saya pegang. Jadi nanti kamu mengalami apapun, saya perkataan firman Tuhan, saya perkataan ayat firman Tuhan, saya memuji Tuhan, saya berbahasa roh ya. Dan itu Tuhan itu bekerja. Jadi Tuhan bukannya tidak menolong ya dalam kondisi sakit mama ini, tapi Tuhan itu menolong. Jadi kalau sakit gitu kami berdoa, Tuhan itu bisa untuk sakitnya reda. Kalau mama itu mulai susah makan gitu ya, nggak bisa nelen gitu, ayo kita berdoa, Tuhan buka jalan, Tuhan buka kerongkongan ini, makanan ini bisa masuk, minum bisa masuk, dan Tuhan tolong. Tuhan selalu tolong. Tuhan itu baik, walaupun tidak semua 100% doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Nyatanya mama tidak sembuh dari penyakitnya di dunia ini ya. Mama sembuh, tidak sakit lagi di surga. Tapi selama proses ini itu Tuhan sudah hanya menolong dan menyatakan kuasanya. Saya percaya mama dipanggil Tuhan ini bukan Tuhan itu jahat ya. Tuhan itu nggak berkuasa melakukan mujizat ya. Tapi Tuhan ingin kita itu melalui berbagai proses kehidupan ini ya, seperti kalau bagi saya pribadi ya, itu melatih iman ya, melatih iman, gimana mempergunakan iman, gimana bisa berharap sama Tuhan, dan yang terakhir itu belajar untuk berserah pada kedaulatan dan kehendak Tuhan. Saya sejak mama sakit sampai tanggal 30 Desember itu saya hampir setiap saat ya, nggak bisa dibilang hampir setiap saat ya, selama mama sakit saya berdoa, saya bergumul, saya berpuasa, apapun saya lakukan untuk mama tuh supaya bisa sembuh. Maksudnya saya tuh berasa kayak orang yang kayak merong-rong Tuhan terus guys, Tuhan tolong sembuhkan mama terus. Itu saya lakukan selama bertahun-tahun. Jadi ketika di hari-hari terakhir ini
mama yang terakhir masuk rumah sakit dan Om David sempat sampaikan bahwa ya beberapa pesan Tuhan ya mama gak lama apa gitu. Benar-benar pergumulan yang begitu berat ya. Ya Om David banyak menasihati sampai pada 30 Desember itu waktu mama koma itu ya kan seluruh keluarga menyampaikan apa yang harus disampaikan mama, minta maaf, terima kasih, melepaskan mama apa. Dan saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya nggak bisa ngomong. Ya, yang di situ, yang ada di situ waktu itu yang ikut berdoa di rumah sakit pada tanggal 30 itu mungkin mengerti ya pergumulan saya sangat amat berat untuk melepas. Beberapa orang mendoakan saya juga dan memang Tuhan menolong. Kalau saya bisa berdiri sampai saat ini di sini dan menyampaikan ini ya, itu semua itu Tuhan yang beri kekuatan. Tuhan yang beri kekuatan. Dan dari sini saya belajar bahwa hidup kita itu kita harus belajar untuk menyerahkan sepenuhnya pada Tuhan ya. Kita bisa mengutarakan segala doa dan keinginan kita kepada Tuhan. Kita boleh berjuang lewat doa kita, tapi di atas semuanya itu Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kita, karena Tuhan itu pasti punya rencana yang terindah pada hidup kita. Dan kalau kita bisa berserah sama Tuhan, Tuhan bisa melakukan yang terbaik pada hidup kita. Ya, terima kasih. Puji Tuhan, satu kesan yang indah. Mungkin Didik mau menyampaikan terima kasih atau ucapan kepada, silakan. Mungkin ada kesan-kesan yang indah buat Mama. Ya, selamat malam semuanya yang sudah hadir. Ucapkan terima kasih untuk kehadirannya di sini. Jadi ya, betul yang Papa cerita, Mama benar-benar tipe yang fighter gitu. Yang fighter juga orangnya dalam kondisi sakit tetap istilahnya dalam kutip memberitakan Injil gitu ya. Jadi kalau nganter ke Jakarta atau ke Pineng itu gantian, Papa atau saya sama istri saya. Itu waktu di Jakarta pun kalau misalnya nunggu radiasi gitu, Mama tetap beritakan firman, tarik jiwa gitu. Jadi saya salut gitu sama Mama. Di kondisi juga fisiknya sakit, tapi Mama tetap berbagi kabar baik tentang Yesus gitu. Jadi sampai di Singapura juga sama suster saya juga cukup dekat gitu, dan suster di Singapura juga ya beritakan juga kembali Injil gitu. Jadi Mama jadi berkat gitu dimanapun berada. Juga saya ucap syukur juga Papa juga luar biasa. Saya betul-betul belajar dari Papa juga, tanggung jawab dan kasihnya buat Mama luar biasa full. Jadi benar-benar fisik capek tapi tetap mendampingi Mama dengan baik gitu. Ya, di hari terakhir juga di tanggal waktu Mama koma juga 30 Desember juga banyak pertolongan Tuhan di situ. Di detik-detik terakhir waktu Mama koma, dokter yang jaga, ya ini pertolongan Tuhan, kasih hikmat luar biasa. Seharusnya Mama masuk ke ICU, tapi dengan pertimbangan dokter sudah dia bicara dengan Papa, sudah Pak, lebih baik Ibu di ruangan biasa. Kalau Ibu di ruangan biasa, warga, kerabat, teman bisa datang mendoakan, juga support di detik-detik terakhir. Jadi itu sangat smooth lah prosesnya. Kalau Mama di ICU, kita nggak bisa dampingin full. Itu jadi pertolongan Tuhan luar biasa sampai detik-detik terakhir.
juga menyatakan siap secara ilmiah, dia betul-betul to the point menyampaikan ke kita dan kita tahu apa yang harus dilakukan. Itu sih. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Tuhan, ya sebelum kita akan akhiri ibadah kita, satu hal yang indah, biar ini jadi satu keteladanan kita semua ibu-ibu, juga kita semua yang masih muda-muda, ibu-ibu belajar jadi ibu yang bijaksana, jadi istri yang cinta sama suami, juga yang muda-muda teladanilah teladan seorang ibu dan hormati sayang-sayang orang tua, ya. Puji Tuhan. Sekali lagi kami seluruh rekan-rekan dari Sidang Jemaat Titik Bukit Zaitun, mewakili dari Bapak Ibu Gembala dan kita semua kerabat dekat dari satu keluarga dan tubuh Kristus di gereja kami, menyampaikan ikut berduka cita sedalam-dalamnya kepada Pak Joni dan kepada Didik, Nita, juga Indra dan Cynthia. Tuhan kasih kekuatan dan penghiburan. Puji Tuhan. Kita akan akhiri. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat sharing yang telah kami dengarkan, supaya kami bisa melihat, memetik satu hikmah bahwa setiap kehidupan yang Kau berikan ini sementara adanya. Biarlah dengan waktu yang begitu pendek ini, hidup kami boleh kami maksimalkan guna untuk kemuliaan nama-Mu. Hidup kami di tengah banyak penderitaan seperti Bu Hana Tuhan, meskipun dia sendiri juga kondisinya tidak baik-baik saja, banyak tantangan, banyak kesakitan, penderitaan yang dialami, tapi dia tetap bisa mencari jiwa, dia bersaksi, bahkan menguatkan orang, sampai akhirnya Tuhan pada hari terakhir kami melihat dia sudah tidak bisa bersuara lagi, susah untuk bicara, suaranya pun tidak jelas. Kami pun melihat setiap beberapa kali Tuhan terakhir dia aktif kembali dalam Zoom doa Hur dan Harun, walaupun dia tidak buka kamera, tetapi dia terus mengikuti betapa cintanya dia kepada Engkau. Mungkin dia sudah merasa bahwa Engkau sudah semakin dekat dengan dia. Sekali lagi kami Tuhan mengucap syukur atas kepergian kekasih kami Pak Joni, telah melepaskan istri yang dicintai, yang telah menemani sekian 40 tahun ini Tuhan. Februari adalah hari peringatan pernikahan mereka. Juga kami sebagai anak menantu dan cucunya melepaskan mama mertua, oma yang kami cintai. Kami serahkan Tuhan ibadah selanjutnya Tuhan, hari-hari perkabungan, baik kebaktian penghiburan besok malam dan pada hari Sabtu upacara pemberangkatan dan sampai pada upacara pemakaman di Eka Praya Kembang Kuning. Tuhan yang sertai, Tuhan beri cuaca yang baik, tidak hujan, Tuhan lancarkan semuanya. Semua sedang bergabungan, boleh bersuka cita, bersyukur karena kami melihat rencana Tuhan yang indah telah terjadi atas keluarga ini. Kekasihnya telah pulang bersama Tuhan. Satu kali kelak kami akan berjumpa kembali dengan Ibu Hana Prasetyawati. Selamat jalan Bu Hana. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan pada Karara. Demikianlah ibadah penghiburan telah selesai, dan perlu kami beritahukan juga untuk besok hari Jumat di tempat ini juga ada penghiburan untuk malam kembang yang dimulai pukul 19 seperti tadi ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.